Kita rekam. Good night everyone. Thank you for coming back for this YouTube channel. And now I'm going to explain about the TOEFL ITP. Yeah, you know that yesterday I got I explained about TOEFL ITP from number 1 to number 10, and now we are going to number 11 to number 20. Okay, thank you. And my motto today is don't waste your time by doing useless. So I always try to keep myself to keep apa istilahnya ya, untuk tetap menjadi produktif gitu, keep produktif. Ketika sudah produktif maka waktu itu tidak akan terbuang, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekarang we are going to the number 10. Oke, ini TOEFL ITP, jadi kita bahas 10 soal. Yang nomor 1 sampai nomor 10 udah, sekarang kita ini nomor 10 sampai dengan nomor 20 ya. Jadi di TOEFL ITP itu ada structure itu from number 1 to number 15, and then the second part is a written expression from number 15 to number 40, and now we are going to number 10. Okay, start right now. The spectacularly beautiful and sultry voice of Lena Horne. Oh, ini udah kemarin ya, sorry. We are going to number 11. Okay, here's the soalnya ya. The existence of very long channels blank into the deep sea floor of the Atlantic and Pacific Ocean has been well documented. Nah, seperti biasa dalam kalimat in the sentence ya, kita harus memahami bahwa sentence must meet with one subject and one verb. Satu subjek dan satu verb ataupun kata kerjanya. Kalau dalam kalimat itu hanya terdapat satu subjek sementara verbnya 2, itu kita pastikan sudah salah ya. Itu adalah analisis yang sangat powerful dalam menentukan baik benar atau salah dalam konteks soal tersebut. Jadi untuk nomor 11 ini kita cari dulu subjeknya. Subjeknya adalah the existent ya. Kemudian ada of sebagai preposisi. Kemudian ada very long channels, ini adalah objek preposisi. Kemudian di sini ada blank. Oke, kita lihatkan dulu. Into the deep sea floor, ini bisa preposisi juga. Ini adalah objek of preposisi. Of adalah preposisi. The Atlantic and Pacific Oceans, ini merupakan objek dari preposisi of. Kemudian ada has been well documented. Has been ini merupakan verb ya, yang dimana has ketemu been ketemu verb 3 documented itu menjadi satu kesatuan yang kita sebut menjadi verb. Jadi dalam konteks nomor 11 ini subjek dan verb itu sudah ada, sehingga kita tidak membutuhkan lagi subjek dan verb. Kita cari saja di pilihan bergandanya. Ini ada are cut, ini salah ya, karena are itu merupakan bagian dari verb. Kemudian ada cuts, ini juga salah karena cuts itu juga merupakan verb ya. Kemudian ada to cut. Coba kita definisikan ya. Oke, mungkin secara structure bisa ya, karena to cut, to infinitive. Tapi sebagai arti, coba ya, the existence of very long channels to cut into the deep sea floor. Nggak nyambung ya. To cut into the deep sea floor, dipotong. Nggak nyambung ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 11 itu adalah D, cutting, gerund. We need a gerund here. Okay, it's very easy, right? I think it's not as like I think. Okay, now we are going to number 12. Lillian Waltz lies in the field of public health nursing. Nah, Lillian Waltz ya, ini subjek. Lies terletak, ini merupakan verb dari si Lillian Waltz ini. Subjek dan verb udah ada. Jadi kita butuh apa di sini ya? Coba kita baca. Karena subjek dan verb sudah ada, maka dalam konteksnya ini kita tidak butuh lagi subjek dan verb, kecuali adjektif yang menjelaskan si Lillian Waltz. Apa itu adjektif? Adjektif itu merupakan kata sifat. Kata sifat itu menjelaskan noun ataupun subjek ya. Kita terangkan ya, adjektif itu pasti akan selalu menjelaskan noun. Noun, subjek maksudnya ya, subjek. Contoh dari adjektif misalnya beautiful woman. Oke. Misalnya handsome man. Nah, yang menjadi adjektifnya adalah di sini beautiful, ada handsome. Terus juga adjektif itu bisa juga sih dalam bentuk lain ya. Tapi coba kita lihat dulu di sini.
ini kita nggak butuh ya, contribution was most distinctive, karena kalau kita masukkan ini subjek, kemudian was ini verb, jadi nggak masuk akal karena di sini tidak ada, there is no connector here, kira-kira seperti itu, nggak ada kata penghubungnya, jadi salah ya. Kemudian whose most distinctive contribution, nah whose, oke, dia menjelaskan si Lillian Waltz, berarti masih oke ya, kita keep dulu. Kemudian ada si most contributions are distinctive, nah ini nggak boleh, kenapa? Ini subjek, ini verb. So, where is the connector? Ya kan? Heran kan? Nggak ada kan? Nah, kemudian ada most distinctive contribution, apalagi ini ya. Jadi, for number mana ini ya? Most distinctive contribution. Whose most distinctive contribution? Lillian's Waltz most whose? Oh, nomor 12 ini jawabannya oke, tadi ya saya selalu menjelaskan ya. Jawabannya adalah D ya, most distinctive contribution. Maksudnya ini kontribusi yang sangat apa ya, distinctive, berbeda, mencolok ya dari sini. Ini terletak di public health nursing ini. Kalau kita pilih B, whose most distinctive contribution, itu nggak masuk akal ya. Nah itulah TOEFL ini ya. Kita memang harus sangat-sangat jeli. Kalau saya triknya itu ketika tidak mengerti, atau gini, ketika dalam structure itu dia sudah benar, sudah lengkap subjek dan verb, tidak ada error gitu kan, kita membutuhkan yang namanya makna kalimat itu. Kita harus mengerti makna kalimat itu. Seperti inilah Lillian Waltz. Nah ini whose, ini kan pasti terkecoh kita di sini ya, karena kita bisa menganggap whose itu menjelaskan si Lillian Waltz ini, sementara artinya nggak masuk akal kan. Jadi the best answer for the number 12 is D ya. Lillian Waltz most distinctive contribution ya, itu terletak di bagian public health nursing. Oke, number 13. Find Ruby's blank blank blank. Agak kaku sih menurut saya nih ya. Namanya juga always try. Oke. All flows are extremely rare in common high price. Jadi kita lihat di sini find Ruby's ini subjek. Kemudian blank blank ada are extremely rare common high price. Ini adalah verbnya ya, verb. Jadi kira-kira apa di sini jawabannya ya? Kita nggak butuh verb lagi dong, kita hapus ini ya. Ini juga kita hapus, which free, ini nggak boleh. Setelah konektor dia harus bertemu dengan verb. When are they free, ini juga nggak boleh. Masa when are, ini kan menjadi pertanyaan gitu. When they are free, kalau when kemudian ketemu are, ini seperti pertanyaannya, where are they? Nah, pertanyaan kan, ini nggak boleh dalam konteks kalimat. Jadi jawaban untuk nomor the best answer for number 13 is A ya. Lagi-lagi ini lebih kepada makna kalimat. Find Ruby's free of flows are extremely rare in common high price. Okay, now we are going to number 14. In some parts of the world, nah dia ini adalah adverb ya. Ini menjelaskan kata keterangan. Not only blank blank a form of entertainment, but it is also means of communication. Not only, ini merupakan bentuk negatif ya. Jadi dalam bentuk negatif itu ada istilah inversion ya, negatif. Jelas nggak ya ini kira-kira ya? Jadi dalam bentuk negatif itu saya pernah mendengar sebuah lagu Bruno Mars ya. Dia bilang ini, Never did I think. Inilah yang saya ingat rumusnya gitu. Never did I think. Jadi yang pertama itu dia bentuk negatifnya dulu, kemudian verb, kemudian subjek, kemudian think. Apa ini? Verb, negatif. Did itu apa? To be ya. To be. Kemudian subjek plus subjek. Kemudian plus verb 1 ya, harus verb 1, think. Nah, dalam konteks ini never did I think ya. Ini merupakan kategori inversi ya. Inversion with negative sentence. Jadi negatif itu kan banyak jenisnya ya. Yang negatif itu ada apa aja yang negatif ya. Misalnya rarely ya. Ini kan bagian dari negatif ya, never. Terus apa lagi yang negatif? Really never. Pokoknya teman-temannya lah yang negatif. Nah, di sini negatifnya ini, not only ya, bukan hanya.
kan berarti negatif ya. Not only. Berarti setelah negatif, tadi rumusnya seperti ini kan. To be, subject, dan verb. Jadi kita lihat di sini, to be-nya mana? Is ya. Nah, ya udah. Kalau udah dapat seperti ini, berarti jawabannya langsung B saja ya. Number 14 is B ya. Okay, now we are going to number 15. Invented in the 17th and 80s, threshing machines enable farmers to process grain, blank blank blank, they could by hand ya. Ini ada tentang komparatif ya, faster, ada terus apa lagi nih ya, more than, faster than gitu ya. Jadi dalam konteks ini much itu nggak boleh ketemu dan ya, harus more ya. Much ini nggak boleh, much than faster nggak boleh, faster than ini udah salah ya, then much faster ini pun nggak boleh, much faster than much ini nggak boleh. Tapi karena nggak ada di sini more, yang paling mendekati faster than C ya, karena nggak mungkin much faster, then-nya di depan nggak mungkin, then faster nggak lagi nih, apalagi ini nggak mungkin, faster than much. Ya udah, jawaban untuk nomor 15 adalah C, process grain ya, much faster than, lebih cepat ya. Berarti kalau much ini kan ibaratnya ini tak terhitung ya. Jadi mesin ini ya menyebabkan petani memproses grain gandum ya kalau nggak salah ya, itu lebih cepat ya dari dibandingkan tangan ya. Mungkin dulu ini zaman dulu, jadi di zaman dulu itu, sekarang sudah pakai teknologi. Oke lah, not faster than. So the best answer for number 15 is C. Now we are going to written expression. Jadi teman-teman, dalam written expression ini kita memilih jawaban yang salah. Nah, tadi nomor 1 sampai 15 kita memilih jawaban yang benar. Jadi kalau dalam written expression kita memilih jawaban yang salah. Nah, ini kan ada di garis bawah seperti ini. Nah, inilah yang kita koreksi ya, apakah dia error ataupun tidak, seperti itu ya. Oke. Patients they suffer from common arthritis can be treated using heat, physical therapy, and aspirin. Ini sudah jelas nampak salahnya di mana ya. Nomor 16 ini salahnya adalah di option A ya. Patients ini sebagai subjek. Kemudian ada D ini posisinya sebagai subjek gitu. Kata ganti dari si patients ini. Tapi kenapa mereka berurutan di sini? Seharusnya ini dihapus aja ya. D ini nggak penting di sini. Karena subjeknya udah ada patients, kemudian ada verbnya di sini can be treated. Nah, patients can be treated. Nah, berarti sudah satu kesatuan ya, ada subjek, ada verb. Ini nggak perlu lagi deh. Jadi jawaban untuk nomor 16 itu adalah E. Oke. Now we're going next to number 17. Forests contain more than merely tree. They also include smaller plants such as mosses, shrubs, and wildflowers. Nah, kira-kira apa ini ya jawabannya? More than merely tree. Forest contain more than merely. Hutan itu more than, lebih, bukan hanya berisikan tree pohon ya, tapi mereka juga ada pohon-pohon yang kecil seperti ada mosses, ada shrub, and wildflowers, bunga-bunga tanaman liar. Kalau more than biasanya ini tree ya, ini seharusnya plural ya, karena ini nggak ada masalah kita lihat. Karena hutan tidak hanya berisikan pohon. Kalau pohon cuma satu, harusnya ini menjadi plural ya. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 17 adalah E. Oke, number 18. The game of marbles, which originated in prehistoric time, is still played today in much lands. Wow, ini soal yang sangat gampang, very easy, right? Kita melihat di sini ada subjek the game ya, kemudian ada of preposisi, ada marbles sebagai object of preposition. Which originated, ini adjective ya, yang menjelaskan si marbles ini dia berasal sejak ya, berasal ini prehistoric time, zaman dahulu kala ya. Kemudian ada verb. Nah, inilah yang disebut dengan bentuk apositif ya. Karena which originated in prehistoric times ini menjelaskan the game of marbles. Dia kembali menjelaskan si subjek. Kemudian di sini ada is still played. Ini merupakan verb.
Nah, yang menjadi masalahnya adalah match length. Ini nggak boleh menjadi a match ya, karena match itu uncountable noun. Kalau uncountable noun itu dia tak terhitung gitu. Dan tanda-tanda dari uncountable noun ini seperti match tadi. Kenapa saya bilang itu uncountable noun? Coba ya, uncountable noun itu match. Nah, match ini kan tak terhitung ya. Nah, sementara countable noun-nya itu kebalikan dari countable dari match ini. Countable noun itu many. Nah, many ini harus bertemu dengan plural. Misalnya many friends ya. Many friends, banyak teman. Nah, ya kan? Nah, ini merupakan cocok lah ya. Berarti teman-temannya itu terhitung many friends ya. Misalnya yang nggak terhitung, misalnya apa yang nggak terhitung? Water ya, much water. Nah, bisa dihitung air kan nggak boleh. Contohnya apalagi much hair, bisa dihitung rambut yang di kepala kan nggak boleh ya. Apalagi ya much udara, air ya, itu nggak bisa dihitung dan termasuk kategori uncountable noun. Sementara di sini kita melihat bahwasanya ada much length. Length berarti ini plural. Ini seharusnya diganti dengan many lengths ya. Sangat gampang ya. Soal nggak TK ini. Oke. Number 19. Oke. The modern racing bicycle is carefully engineered for safety, lightness, and reliable. Nah, inilah yang disebut dengan harus paralel dia ya. Paralel itu maksudnya sejajar. Kalau noun harus ketemu dengan noun gitu ya kan. Misalnya ya, I like apalah yang saya suka ya. I like apple and then bananas. Ya, suka pisang. Bahaya deh ya. Apalagi apple, bananas, kayak monyet maksudnya. Jangan aneh-aneh lah pikirannya. Tiba-tiba kita buat di sini I like apa ya, beautiful. Nah, beautiful. Nah, ini kan nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena ini apple ini merupakan noun, bananas ini merupakan noun. Nah, tiba-tiba ada beautiful sebagai adjective, kan nggak sepadan dia ya. Karena ini noun, seharusnya kan yang sepadan gitu. Nah, jadi supaya beautiful ini sepadan ya kita buat beautiful girl. Ya girl aja lah gitu ya. Nah, girl sebagai noun, ya kan? Nah, demikian juga dalam hal ini ya. Safety itu noun ya. Likeness itu juga noun. Reliable. Nah, inilah kita perlu memahami bahwasanya dalam soal-soal TOEFL itu kita harus memang paham mana kelas-kelas kata dalam sebuah kalimat. Karena dalam sebuah kalimat itu ada berbagai kelas-kelas kata dan kita harus bisa apa istilahnya ya, membagi-baginya gitu. Karena dalam TOEFL itu ada termasuk bagian adjektif, kemudian ada bagian noun, ada bagian verb. Ini yang buat saya kesulitan belajar bahasa Inggris ini ya. Kemudian ada bagian adverb, ya banyak ya. Nah, kita harus bisa mengkelompokkan kata itu, apakah dia masuk bagian adverb, verb, noun, ataupun adjektif. Nah, dalam konteks ini kalau kita lihat ya, ini sebenarnya tinggal langsung ke bawah ya gitu. Ini ada safety likeness, dia sudah terlihat di sini ada koma-koma dan tiba-tiba di samping koma ini dia menggarisbawahi reliable, berarti kita curiga di sini kan. Nah, the modern ini udah pas sebagai subjek, verbnya is sudah pas, carefully engineered, is carefully engineered. Ini to be, adverb, adjective. Oke, udah pas ya. Berarti inilah yang salah. Seharusnya di sini reliability sebagai noun. Coba kita lihat noun dari reliable. Apa namanya ya? Nah, supaya lebih terpercaya kita harus mengeceknya langsung di astaga salah buka. Di kamus Cambridge Dictionary. Karena disinilah kosakata yang paling lengkap ya. Kalau di Google terjemahan sih boleh, cuman kan nggak lengkap. Kita harus langsung melihat ke literatur utamanya, literasi utamanya gitu ya.
Coba kita klik di sini. Mana tadi? Reliable ya. Kita cari bentuk nounnya. Reliable. Oke, loading ya. Noun for reliable. Nah ini ya, dia termasuk noun yang uncountable. Reliability ya. Ini apa ini? Is reliable a noun or adjective? Reliable adjective. Ya benar kan? Adjective ya. Jadi noun dari reliable itu adalah, nah ini juga dia menyatakan dia adalah adjective. Berarti reliability. Nah, okay, now we are going to number 20. Ini yang terakhir ya. Besok kita lanjut lagi ya. Nomor 20. On 19 and 54 ya, the United States Supreme Court ruled on the case of Brown v. Board of Education declaring segregated education unconstitutional. Langsung kita cari subjek. Oke, ini udah ya. Rule. Ini bobnya. Subjeknya tadi the United States Supreme Court ya. Kemudian koma Board of Education declaring segregated education institutional. Nggak masalah ya, subjek dan verb sudah ada. Declaring ini nggak masalah ya, merayakan. Kalau ada ing, misalnya singing, menyanyi, apalagi ya yang ing ya, reading, membaca, itu me. Tapi kalau dia misalnya pakai id di akhir, misalnya ini sangat penting ini skill ini ya. Declaring berarti mendeklarasikan. Ingat aja ya, kalau ing itu kita baca me. Misalnya declaring ya. Ini berarti mendeklarasikan. Gimana nulisnya nih? Mendeklarasikan. Oke, misalnya singing. Karena kita baca me ya. Berarti menyanyi, ya kan? Terus apa lagi? Yang pakai ing ya. Reading. Oke, membaca. Nah, kalau dia misalnya pakai id, ini biasanya dibaca di. Misalnya ed di akhirannya ya. Ini biasanya untuk bab 3 ini. Bab 3. ed. Ini dibaca di. Misalnya ya. Declare ya, declare berarti menjadi dideklarasikan. Nah, ya kan? Nah, itu dia. Jadi dalam konteks ini kita harus memahami penggunaan ing dan id dan kita terjemahkan dalam kalimat tersebut, dalam soal tersebut. Berarti ini nggak ada masalah ya. Yang menjadi masalah adalah ini, preposisi on. Untuk tahun, for year, kita nggak boleh menggunakan preposisi on. Seharusnya kita menggunakan preposisi in ya. In 19 and 7 apa ya? In 19 and 54. Nah, itu baru benar. Oke, thank you so much guys. Jadi I always explain to you ya. Jadi saya membuat ini supaya saya ingat sebenarnya, bukan mencari hal-hal lain, supaya ingat. Dan ketika ada yang bertanya tentang ini ya kita bisa berbagi seperti itu. Belajar TOEFL itu saya pikir butuh waktu yang lumayan dan jam terbang yang tinggi ya, karena begitu banyak yang harus kita kuasai, apalagi mulai dari nol ya. Pening-pening lah nanti kalau misalnya baru belajar dari TOEFL itu pasti pening itu kalau mereka nggak menguasai dasar-dasarnya. Seperti itu. Okay, thank you everyone. See you next day. Goodbye.